Jangan suka bentak-bentak suami. Lisan dijaga. Ini yang rawan, mohon maaf ya Bu. Ini yang rawan, istri-istri yang punya penghasilan sendiri, Pak. Apalagi penghasilannya lebih besar dari suami. Nah, ini kalau nggak kuat-kuat iman, ini bisa diinjak-injaknya lakinya. Mohon maaf, ini biasanya yang rawan yang seperti itu. Yang punya penghasilan sendiri, merasa bisa hidup tanpa suami. Apalagi suaminya penghasilannya lebih kecil. Ini rentan nih. Kalau bang, kok nggak usah sok paten lah bang. Kalau nggak aku yang nyari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzilis sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kang Ashab beserta keluarga Ahlul Bait di rumah ini yang kami muliakan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anggota arisan keluarga Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, Allah pertemukan kita di kediaman yang bertuah dan penuh berkah ini. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena nama arisannya keluarga Sakinah, maka malam hari ini saya akan sampaikan Arkanus Sakinah. Rukun keluarga Sakinah. Rukun itu apa Bapak Ibu? Rukun itu pengertiannya sesuatu yang harus ada pada sesuatu, yang kalau sesuatu itu tidak ada, maka sesuatu itu tidak sah. Mumet kan? Ndase kan Pak? Jadi rukun itu pengertiannya hal-hal yang harus ada pada sesuatu, yang apabila salah satu saja dari beberapa hal itu tidak ada, maka sesuatu tadi tidak sah. Contoh, rukun iman. Kan ada 6. Mulai dari beriman kepada Allah sampai beriman kepada takdir. Nah, salah satu saja gugur dari 6 rukun iman itu, maka batallah keimanannya. Nah, maka malam hari ini kita akan bahas rukun keluarga Sakinah. Artinya hal-hal yang harus ada dalam keluarga kita, kalau keluarga kita mau disebut keluarga Sakinah. Nah, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, apa yang harus ada dalam keluarga kita kalau keluarga kita mau disebut keluarga Sakinah? Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan kita, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah ciptakan mawaddah dan rahmah, litaskunu ilaiha. Selama ini Bapak Ibu, kita kan sering dengar istilah gini, semoga keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah,
warahmah. Nah Bapak Ibu jamaah, saya ingin ralat. Saya ingin perbaiki istilahnya. Yang benar itu sebenarnya, semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Cukup. Karena sakinah itu tujuannya. Sementara mawaddah dan rahmah itu adalah alat untuk mencapai sakinah. Jadi kalau mau keluarga kita jadi keluarga sakinah, harus ada mawaddah, harus ada rahmah. Nah, jadi yang benar, semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Yang di dalamnya ada mawaddah, ada rahmah. Apa itu mawaddah sama rahmah? Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kata para mufassir, mawaddah ini adalah kebutuhan dalam bentuk lahiriah. Seperti cantik, ganteng, gagah, harta. Nah, ini semua mawaddah. Kebutuhan dalam bentuk lahiriah. Kita sesayang-sayangnya sama istri, sama suami. Tapi kalau rumah tangga itu ekonomi sulit aja. Ini tantangan berat. Maka perlu adanya harta yang termasuk dalam mawaddah. Cantik, ganteng, gak usah bohong lah. Bapak dulu pertama kali tertarik sama ibu, itu pasti karena di mata bapak, ibu tuh cantik. Betul gak? Makanya nggak ada orang yang berumah tangga itu jelek, nggak ada. Orang yang udah berumah tangga tuh pasti cantik, pasti ganteng. Minimal di mata pasangannya sendiri. Ibu juga dulu gitu. Tertarik sama bapak, bohong lah kalau ibu bilang nggak ada mandang fisik tuh bohong. Pasti awalnya daya tarik itu karena di mata ibu, bapak tadi ganteng. Nah, maka perlu adanya mawaddah, kebutuhan dalam bentuk lahiriah. Kemudian perlu juga adanya rahmah. Rahmah ini kebutuhan dalam bentuk batiniah. Kasih sayang, perhatian, cinta. Gak ada gunanya punya suami ganteng, tapi gak open sama istri. Gak ada gunanya juga punya istri cantik, tapi gak sayang sama suami. Nah makanya ini harus saling mendukung satu sama lain. Antara mawaddah sama rahmah. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perkara harta ini kan kita nggak bisa pungkiri. Itu memang sesuatu yang harus kita miliki. Bahkan umat Islam memang harus jadi umat yang kaya. Karena kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan itu bisa mendekatkan kita kepada kekafiran. Orang yang miskin akidahnya lemah. Akidahnya mudah digoyahkan. Betapa banyak saudara kita yang murtad keluar dari agama Islam karena miskin. Bahkan dia rela menjual agamanya, menjual akidahnya, hanya gara-gara sekota Indomie misalnya. Hanya gara-gara beberapa ratus ribu. Na'udzubillah. Makanya harta itu perlu. Cantik, ganteng itu juga perlu. Karena betapa banyak suami selingkuh karena merasa istrinya sudah mulai tidak cantik. Betapa banyak juga istri selingkuh karena merasa suaminya udah berkurang kegagahannya, berkurang ketampanannya. Tapi masalahnya Bapak Ibu jamaah, ganteng sama cantik ini kan habis dimakan umur. Udah fitrahnya makin tua awak ya makin jelek. Gak ada cantik yang abadi, gak ada ganteng yang abadi. Jadi kayak ibu lah. Apa yang harus ibu lakukan? Ibu hanya bisa berusaha supaya selalu nampak cantik di depan suami. Makanya, salah satu ciri istri durhaka adalah istri yang berhias untuk orang lain, tapi justru asal-asalan untuk suaminya. Kan kata Nabi, seorang istri berdandan berlebihan. Keluar dari rumahnya, mengharap pujian dari laki-laki lain. Maka istri itu akan dilaknat oleh seluruh malaikat sampai dia kembali ke rumahnya. Maka istri itu harusnya dia selalu tampil cantik di hadapan suaminya. Memang cantik ini ya nggak bisa abadi, tapi macam mana kita berusaha tampil cantik. Beli kosmetik, beli make up, dipersembahkan untuk suami. Toh belinya juga pakai uang suami, ya kan? Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
Mudah-mudahan rumah tangga kita di dalamnya ada mawaddah, di dalamnya ada rahmah, sehingga akan dapat mencapai sakinah. Kemudian apalagi rukun keluarga sakinah yang harus ada unsur dalam keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah harus ada suami yang soleh, harus ada istri yang solihah, dan harus ada anak-anak yang solih dan solihah. Tapi kalau anak-anak solih solihah ini kan sifatnya situasional ya Bapak Ibu. Karena mungkin di antara kita ada yang mungkin belum dianugerahkan Allah anak. Artinya keluarga sakinah itu bisa dicapai meskipun tidak ada anak. Meskipun hanya suami dan istri, itu bisa dicapai keluarga sakinah. Tapi kalau anak ada, keluarga sakinah bisa dicapai kalau anaknya solih dan solihah. Nah sekarang suami yang soleh itu macam mana rupanya Ustaz? Pertama, suami yang soleh itu bertanggung jawab penuh terhadap nafkah keluarganya. Dia bukan sekedar memberi, tapi dia juga harus menjamin bahwa nafkah yang dia berikan adalah nafkah yang halalan thayyibah, halal dan baik. Kemarin waktu pengajian di Babus Salam, saya ada sampaikan, kalau tidak silap saya, masalah mungkin selama ini banyak harta-harta yang kita bawa pulang, harta syubhat. Harta yang tanpa kita sadari, harta itu tidak bersih. Harta itu haram, kita beri makan kepada anak dan istri kita. Saya pernah sampaikan soal orang yang lulus PNS dengan cara nyuap, lulus polisi dengan cara nyuap, lulus tentara, naik kepala desa dengan cara serangan fajar, membeli suara rakyat. Dia dapatkan posisi itu dengan cara yang haram, maka gaji yang dia terima setiap bulan adalah gaji yang haram. Dia bawa uang ke rumah, uang yang haram. Anak istrinya makan uang yang haram. Karena kaidahnya, ma yatawalladu minal haram, fahuwa haram. Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram. Maka suami itu nggak cukup bawa uang, tapi dia harus berani menjamin bahwa nafkah yang dia bawa adalah nafkah yang halal dan baik. Tapi dalam hal ini, ibu-ibu juga harus kritis, Bu. Ibu-ibu jangan diam aja kalau dapat duit lebih dari biasanya. Biasanya suami ibu ngasih uang bulanan 1,5 juta. Tiba-tiba hari itu ngasih kok 2,5 juta. Nah, ibu jangan diem aja, jangan nyengar-nyengir, seneng aja. Ibu harus tanya, Bang, ini uang kok bisa banyak? Biasanya abang ngasih nggak segini. Udah kok nggak usah kebanyakan mulut lah. Kau tinggal make aja pun banyakan tingkah. Udah pakai aja lah, nggak usah banyak kali nanya. Bang, aku nggak mau sama anak-anak makan uang yang tak cemana-mana. Makan uang yang dari hasil yang haram. Abang jujur nih, abang dari mana dapat? Udah kok tenang aja, aku tadi menang di warung, kata bapak. Astagfirullah bang. Kok kursa ini sih bang? Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ibu harus kritis. Jangan takut-takut nanya ke suami kalau uang yang dia bawa mencurigakan, beda dari biasanya. Karena kalau udah uang haram, makanan haram masuk ke dalam perut kita Bapak Ibu, itu akan meracuni hati kita, akan melemahkan semangat ibadah kita. Jadi orang yang suka makan uang haram, itu semangat ibadahnya akan melemah. Karena hatinya diracuni. Nah, maka kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, mari kita perhatikan betul. Jangan sampai kita bawa harta yang haram ke rumah kita. Jangan sampai kita beri makan keluarga kita yang kita cintai dengan harta yang haram. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri suami yang soleh. Suami yang soleh itu suami yang bertanggung jawab penuh terhadap ilmu dan pengamalan agama keluarga yang dia pimpin. Jadi suami yang soleh itu bukan suami yang asik ibadah sendiri. Ada model suami yang penting aku ke masjid, yang penting aku sholat, yang penting aku ngaji. Anak istriku lantak lah, terserah mau sholat, mau enggak. Nah, ini suami zalim. Suami seperti ini nanti dia sudah dekat dengan pintu surga, sementara istri dan anaknya diinterogasi Allah di neraka. Kau kenapa enggak sholat? Suamiku enggak pernah nyuruh aku sholat.
Kau kenapa nggak ngaji? Ayahku nggak pernah nyuruh aku ngaji. Maka bapak yang sudah dekat dengan pintu surga tadi dipanggil sama Allah. Sini pak, nggak jadi ke surga. Di dunia nggak peduli dengan ibadah anak istri, di akhirat temani mereka di dalam neraka. Maka bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita tak boleh egois, Pak. Kita harus perhatikan ibadah, akhlak anak istri kita. Nah, itu suami yang soleh. Dia hanya perlu bertanggung jawab terhadap nafkah, baik lahir maupun batin, dan bertanggung jawab terhadap memperhatikan pengamalan dan ilmu agama istri dan anak-anaknya. Hari ini Bapak kalau mau berbagi ilmu agama sama anak, sama istri, udah nggak payah-payah, Pak. Misalnya Bapak bukan orang yang ahli agama, tapi Bapak pengen berbagi ilmu dengan istri, dengan anak. Bapak tinggal putar YouTube. Berapa banyak ceramah ustadz di YouTube. Putar di tengah istri, di tengah anak. Kita dengarkan sama-sama. Jadi sekeluarga faham agama. Karena Bapak Ibu, masih banyak masalah-masalah fikih munakahat, fikih dalam keluarga yang kita nggak paham, yang mungkin tanpa kita sadari pernah kita lakukan dan itu haram dalam Islam. Mungkin karena kita nggak paham. Contoh, masalah zihar. Zihar itu seorang suami menyamakan istri dengan emaknya sendiri. Ini dalam Islam hukumnya haram. Kalau kita nggak paham hukum ini, mungkin tanpa kita sadari kita pernah melanggar ini. Mungkin niatnya memuji. Misalnya Bapak bilang sama Ibu, Dek, mukamu cantik kali, Dek. Mirip muka mamaku. Ini dalam Islam hukumnya haram. Menyamakan istri dengan emak. Kata sebagian ulama, kalimat zihar itu begini. Mukamu mirip bokong mamaku. Nah, kalau ini udah jelas. Menyamakan istri dengan bagian tubuh emak yang kurang patut, yang kurang pantas, menyakiti perasaan istri. Kalau yang pertama tadi pendapat ulamanya, menyamakan wajah istri dengan wajah emak. Apa yang dikhawatirkan oleh Islam? Dikhawatirkan ketika kita berhubungan suami istri, kita terbayang wajah emak kita sendiri. Nah, maka dalam keluarga ada aturannya, ada fikihnya. Maka putarkan itu di depan anak-anak kita, di depan istri kita. Sehingga kita berbagi ilmu agama dengan mereka. Hari ini semuanya serba gampang, serba mudah. Nah, maka suami soleh bertanggung jawab terhadap ilmu dan pengamalan agama keluarga yang dia pimpin. Kemudian harus ada istri yang solihah. Kalau keluarga kita mau jadi keluarga sakinah. Nggak cukup suami yang solih, tapi juga istrinya harus solihah. Kan banyak contoh keluarga pada masa Nabi dan Rasul yang bermacam-macam model keluarganya. Ada macam keluarga Nabi Nuh. Suaminya Nabi. Tapi istri sama anaknya kafir. Ada juga dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sekarang, model keluarga seperti ini ada. Suaminya ahli masjid. Suaminya nggak pernah absen ke masjid. Suaminya taat ibadah. Tapi istrinya tukang gosip di warung, di kedai. Anaknya narkoba. Ada model keluarga seperti keluarganya Nabi Nuh. Ada juga keluarga seperti keluarganya Nabi Lut misalnya. Suaminya soleh, suaminya Nabi, tapi istrinya melakukan praktek perzinahan lesbian. Istrinya juga seorang kafir. Ada juga keluarga seperti keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Muhammad. Di dalamnya suami soleh, di dalamnya istri solehah, di dalamnya anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, maka kita semua pasti mendambakan keluarga kita itu menjadi keluarganya seperti keluarga Nabi Ibrahim, seperti keluarganya Nabi Muhammad. Nah, ini ibu-ibu, ini agak difokuskan ini, masalah istri solehah. Karena ibu-ibu jamaah, dalam Islam, ada istri durhaka, tapi tak ada suami durhaka. Nah, ini mohon maaf ini Bu ya. Bapak tenang aja Pak, pokoknya aman lah malam ini ya. Dalam Islam tuh ada istri durhaka, tapi tak ada suami durhaka. Kalau suami istilahnya bukan durhaka, zalim. Istri durhaka
ada dua macam. Ada durhaka qauliyah, ada durhaka fi'liyah. Ada durhaka lewat ucapan, ada durhaka lewat perbuatan. Di neraka, Rasul tengok banyak perempuan digunting-gunting lidahnya. Kemudian dimasukkan minyak panas ke kerongkongannya. Nabi tanya sama Jibril, Jibril, itu perempuan kenapa? Kata Jibril, Muhammad, itulah istri yang selama di dunia lidahnya selalu menyakitkan hati suaminya. Jadi ibu-ibu berucap kepada suami, hati-hati. Allah berfirman tujuannya kepada istri-istri Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Artinya seorang istri itu, Bu, jangan dia berucap, jangan dia meninggikan suaranya melebihi suara suaminya. Artinya jangan suka bentak-bentak suami. Lisan dijaga. Ini yang rawan, mohon maaf ya Bu, ini yang rawan istri-istri yang punya penghasilan sendiri, Pak. Apalagi penghasilannya lebih besar dari suami. Nah ini kalau nggak kuat-kuat iman, ini bisa diinjak-injaknya lakinya. Mohon maaf, ini biasanya yang rawan yang seperti itu. Yang punya penghasilan sendiri, merasa bisa hidup tanpa suami. Apalagi suaminya penghasilannya lebih kecil. Ini rentan nih. Kalau bang, kok nggak usah sok paten lah bang. Kalau nggak aku yang nyari makan, kok bisa mau apalah. Sakit hati suami. Bang, kok nggak usah sok ganteng bang. Kalau nggak aku, perempuan mana lagi lah yang mau sama kau bang. Cuman perempuan pauknya yang mau sama kau. Berarti kan dia pauk. Durhaka lewat ucapan. Yang kedua, ada durhaka fi'liyah. Durhaka lewat perbuatan. Di neraka, Rasul tengok banyak perempuan kukunya terbuat dari tembaga. Kemudian dicakar-cakarnya mukanya sendiri. Nabi tanya sama Jibril, Jibril, itu perempuan kenapa? Kata Jibril, Muhammad, itulah istri yang selama di dunia sering berdandan, berhias berlebihan, mengharapkan pujian dari laki-laki selain suaminya. Nanti kukunya terbuat dari tembaga, kemudian dia cakar-cakar wajahnya sendiri. Ini durhaka lewat perbuatan. Berdandan tapi dipersembahkan untuk laki-laki selain suami. Apalagi contoh durhaka lewat perbuatan. Ibu melakukan sesuatu, ibu pergi ke satu tempat tanpa ridho suami. Itu durhaka lewat perbuatan. Ibu gak usah payah-payah. Yang ibu kejar cukup ridho suami. Dan yang perlu saya ingatkan kepada ibu-ibu, perempuan ketika dia lahir ke dunia, surganya di bawah telapak kaki ibu. Tapi setelah dia menikah, surganya bukan hanya di bawah telapak kaki ibunya, tapi lebih besar surganya di bawah telapak kaki suaminya. Tapi kalau kita laki-laki, Pak, dari lahir sampai mati, nggak ada cerita. Surga kita nggak akan berpindah, tetap di bawah telapak kaki ibu. Maka tugas ibu, bantu suami meraih surganya. Bukan ibu cemburu sama surganya. Ini sering kejadian, Pak. Istri cemburu sama suaminya karena suaminya terlalu perhatian sama mamanya. Banyak ini kejadian seperti ini. Jadi ibu seharusnya mendukung suami untuk meraih surganya. Kalau suami ibu mau taat betul sama mamanya, ibu dukung. Maka ibu akan mendapatkan ridho dari suami, maka dua-duanya surga. Jadi kemanapun ibu pergi, apapun yang ibu lakukan, harus dapat ridho dari suami. Bu, Pak, ada satu figur istri yang solihahnya luar biasa. Bahkan ini salah satu istri yang dijamin Rasul masuk ke dalam surga. Namanya Muti'ah. Dari namanya aja ini artinya Muti'ah itu taat. Perempuan yang taat. Namanya Muti'ah. Muti'ah ini luar biasa kali Bapak Ibu. Jadi suatu hari suaminya ini mau pergi jihad, mau pergi perang. Dia pesan sama istrinya, pokoknya sebelum aku pulang, jangan kau langkahkan kakimu keluar dari rumah ini. Pergilah suaminya. Lalu datang orang memberi kabar duka. Wahai Muti'ah, ibumu meninggal dunia. Lalu apa kata Muti'ah?
Baik, silahkan kau kembali. Ya ayolah ikut ke rumah emakmu, ikut mandikan, ikut nyolatkan, ikut melaksanakan semua fardu kifayahnya. Apa kata Muti'ah? Maaf, aku nggak bisa. Karena pesan suamiku, sebelum dia pulang, aku tidak boleh melangkahkan kaki keluar dari rumah ini. Lalu sahabat ini melapor kepada Rasul. Ya Rasul, Muti'ah kurang ajar. Muti'ah durhaka sama emaknya. Orang tuanya meninggal, tapi dia nggak mau datang. Dengan alasan suaminya melarang dia keluar sampai suaminya pulang. Lalu apa kata Rasul? Dia bukan anak durhaka, tapi dia adalah istri yang solihah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, selama yang diperintahkan suami itu baik, selama yang diatur suami itu tidak melanggar syariat Islam, maka tidak ada alasan untuk ibu membantah perkataan suami. Memang cinta kepada makhluk ini kan ada batasnya, Pak. Kalau cinta sama Allah sama Rasul, apapun yang dibilang Allah, dibilang Rasul harus kita turuti, karena nggak mungkin salah. Tapi kalau kita suami ini kan masih mungkin kita salah. Maka kalau cinta sama suami, Bu, itu ada batasnya. Kalau yang dia suruh melanggar syariat, fala tuti. Ibu jangan ikut. Tapi selagi yang dibilangnya betul, walaupun suami ibu pemabuk, walaupun suami ibu pejudi, walaupun suami ibu pezina, walaupun suami ibu ahli maksiat, tapi kalau dia nyuruh ibu sholat, ibu tak boleh bantah, karena yang disuruhnya baik. Kadang ada gitu, Pak. Saya sering ngisi pengajian ibu-ibu, ada yang nanya gitu. Ustadz, macam mana Ustadz hukumnya? Kita durhaka sama, kita ngelawan sama suami, tapi suami kita ini memang orangnya nggak beres, Ustadz. Suami saya ini misalnya memang pemabuk, memang ahli maksiat. Apakah saya harus tetap taat sama kata-katanya, Ustaz? Selama yang dikatakannya baik, macam manapun tingkah lakunya, ibu wajib ikuti. Kan undur maqala wala tandur mangqala. Tengok apa yang diucapkannya, jangan tengok siapa yang berucap. Walaupun keluar kalimat solat, perintah solat, mengingatkan sholat, keluar dari mulut seorang pemabuk, ibu harus turuti. Tapi kalau keluar perintah mencuri dari mulut seorang ustadz, ibu tidak boleh ikuti. Jadi yang ditengok itu jangan yang ngomong, tapi apa yang diomongkan. Dan misalnya suami ibu ahli maksiat, nyuruh ibu sholat. Ya ibu manusiawi lah ya. Kadang-kadang kita bilang, alah bang, kok nggak tahu diri kau aja, nggak sholat, kok nyuruh-nyuruh aku sholat. Kadang-kadang kan mau kayak gitu. Nah itu ibu harus menyampaikan dengan cara yang lebih santun. Jangan sampai menyakiti perasaan suami juga. Bang, alangkah baiknya abang nyuruh awak sholat, ya abang juga sholat lah bang. Yolah sama-sama kita berjamaah. Abang imamnya, aku makmumnya, kan indah bang. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya, maka istri itu kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, upayakan dapat ridho dari suami. Istri meninggal dengan ridho suami, insya Allah surga. Istri meninggal tanpa ridho suami, neraka. Pertanyaannya, ibu tahu nggak kapan ibu meninggal? Kan gitu. Kita kan nggak tahu kapan kita meninggal. Maka jangan coba-coba melakukan sesuatu tanpa ridho suami, karena bisa jadi pada saat itu pula datangnya ajal kita. Contoh, misalnya di Masjid Babu Salam mau ada pengajian. Ibu mau pergi pamit dari rumah sama bapak. Bang, aku pergi ya bang, mau ngadiri pengajian, ada ceramah. Bapak bilang, janganlah dek, abang baru pulang kerja, mau dikusui kenapa? Mau dikawani. Hari ini libur dululah ngajinya. Bu, ibadah sunnah tanpa ridho suami, hukumnya berubah jadi haram. Tapi kalau ibadah wajib, suami melarang, itu suami zolim. Jadi kalau ibu mau tahajud, ibu mau puasa Senin Kamis, ibu mau duha, ibu mau wirid, ibu mau pengajian, suami ngelarang, ibu nggak boleh pergi. Tapi kalau ibadah wajib, ibu mau sholat maghrib, ibu mau puasa Ramadan, suami melarang, itu zalim. Nah, ibu ini minta izin nih. Bang, izin ya bang, pengajian tadi. Janganlah dek, kawannya abang. Jangan pergilah, hari ini libur lah ngajinya. Yang akan datang aja. Ibu ngeyel. Nggak ada cerita lah bang, abang pun lucu. Orang mau ngaji, mau dengar ceramah pun dilarang-larang. Nggak beres abang ini. Nggak mau tahu aku, pokoknya aku mau pergi. Aku denger yang ceramah nanti anaknya Ustaz Rahul. Sedep nih bang. Ibu bilang pula gitu ya kan.
Pigilah ibu, suami ini nggak ridho, pigilah kau sana. Nggak ridho aku, kata bapak. Atau nggak pun terucap, hatinya memang nggak ridho, pergi ibu. Di tengah jalan, ustadznya yang mau ceramah ini agak ngebut karena buru-buru ngejar waktu tadi ya kan. Terakhir ibu ditabrak sama ustadz dari belakang, gerebak. Ibu niatnya mau dengar ceramah ustadz, terakhir ibu dibunuh sama ustadz. Ibu ketika itu meninggal dalam keadaan suami sedang tidak ridho. Maka neraka, Bu. Maka jangan coba-coba melakukan sesuatu tanpa ridho suami. Karena bisa jadi pada saat itu pula datangnya ajal kita. Maka ibu biasakanlah kemana-mana pamit. Mau wirid, pamit. Ya kan Pak? Sekarang kan udah ada WA. Walaupun suaminya kerja, suaminya nggak di rumah, SMS, WA. Ya kan? Beb, wirid ya Beb. Nggak apa-apa Pak, ada tua-tua pakai beb-beb nggak apa-apa. Itu rumah tangga yang paten. Loh, selama ini kan rumah tangga kebanyakan awal-awal nikah aja romantisnya nggak ketulungan, ya kan Pak? Iya, awal-awal nikah aja. Oh, sebelum nikah lagi romantisnya nggak tanggung kali. Ada namanya foto prawedding. Ibu pernah nggak nampak foto prawedding nggak romantis? Pasti romantis. Padahal prawedding itu kalau kita kaji-kaji jatuhnya ya haram. Apalagi kalau dia sampai kontak fisik. Karena kan pengertian pra-wedding, pra artinya sebelum, wedding artinya menikah. Berarti fotonya sebelum menikah, sebelum sah, sebelum halal. Kadang fotonya udah gendong-gendongan, udah peluk-pelukan. Aku yang sering nengok di undangan tuh gini, Bu. Ini bahunya dempet-dempetan, nanti sama-sama nunjuk awan. Jijik kali aku nengok kan ya, betul. Sama-sama nunjuk awan. Itu sebelum nikah. Udah nikah, bapak ibu nggak akan ada jumpai laki bini sama-sama nunjuk awan. Nggak akan ada itu. Kecuali satu momen. Kapan Ustadz? Nanti sama-sama nyuruh ngangkat jemuran. Baru sama-sama nunjuk awan. Bang, mendung bang, angkatkan. Mendung kau yang angkat. Baru jumpa. Selama ini rata-rata rumah tangga itu romantisnya awal-awal aja. Makin lama, makin tua, makin nggak open. Makanya jangan malu-malu bapak. Walaupun udah tua, manggil istri romantis-romantis. Yang ibu kalau dipanggil yang tuh jangan senang dulu. Bisa jadi yang tuh yang keberapa ya kan. Nah, ibu manggil bapak say. Nah, apa itu say bang? Saiton deh. Gak ada salahnya. Itu rumah tangga yang bagus. Romantisnya istiqomah, awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kek. Nah, kayak kakek sama nenek nih, romantisnya sampai tua. Langsung Allah datang kan contohnya. Tadi pas masuk gerbang gandengan, cuman nampak kita agak segan lepas ya kan kayak. Iya. Nah, maka ibu-ibu kemanapun pergi, apapun yang dilakukan harus dapat ridho dari suami. Contoh lagi. Kan tadi saya katakan kalau suami mengajak kita yang dilarang agama, ibu jangan ikut. Ini misalnya nih, siang hari Ramadan. Siang hari Ramadan, udah azan Pak? Azan tuh ya? Oh iya. Nggak terasa ya? Kita tunggu siap azan bentar Pak. Kita lanjut ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka satu lagi kisah saya sampaikan tentang si Muti'ah. Figur istri solihah tadi yang dijamin Rasul masuk ke dalam surga. Muti'ah ini ibu-ibu, dia punya cara yang unik dalam melayani suaminya. Dia punya 3 senjata yang selalu dia gunakan untuk melayani suaminya. 3 benda ini apa aja Ustadz? Yang pertama handuk kecil, kemudian kipas kecil, kemudian sebatang rotan. Handuk kecil, kipas kecil, sama rotan. Ini senjata dia tiap hari ngelayani suaminya. Untuk apa aja Ustadz fungsinya 3 benda ini? Kebetulan suaminya kerja berat Pak. Banyak keluarkan keringat. Jadi setiap kali suaminya pulang ke rumah, dia sambut di depan pintu dengan handuk kecil tadi. Sampai suaminya di depan pintu dikeringkan keringat suaminya. Saya pernah ceramah gini di Kuala Pak, di Langkat. Bapak-bapak nyaut, isne aku gelik koyo ngono. Nggak genah betul bapak itu. Dikeringkan keringatnya. Dikeringkan suaminya, dikeringkan. Ya ibu
nanti gitulah bapak pulang kan, ibu nunggu di depan pintu. Megang kain lap bekas kompor. Ojo lah bu, saya ngeresi. Megang anduk, dateng lah bapak kan, ibu keringkan keringetnya. Anak gadis ibu keluar dari kamar nengok, so sweet banget kata anak gadis ibu. Udah kering keringat suaminya bu, dibawanya suaminya ke kamar sama Mutiah. Sampai di kamar, diletakkan kepala suaminya di atas pahanya. Dipakainya senjata kedua tadi, kipas. Dipakainya untuk ngipasi suaminya. Kipasnya kipas manual ya bu. Yang ucapan terima kasih kalau undangan. Tahu kan ibu? Boleh juga, kipas sate pun boleh juga. Yang penting jangan nenek hajar kipas listrik nek. Nanti tidur kepala suami di paha, nenek cok pula kipas angin, taruh di mukanya, dia pun tidur. Kipasnya kipas manual. Kalau nggak ada kipas, itulah kayak ibu itu pakai kerdus ya kan, agak kreatif sedikit. Kipasinya suaminya bu. Kipasinya ya kan sampai berasap. Enggak lah bu, sampai tertidur. Udah tidur suaminya, diangkat kepala suaminya pelan-pelan. Nurunkannya pun pelan-pelan. Nah, jangan ibu iseng kali ya, ibu angkat kepala suami pelan-pelan ya. Setinggi-tingginya ibu angkat ya. Terus sampai puncak ibu lepas, gaduh lah ibu. Ngangkatnya pelan-pelan, nurunkannya pelan-pelan, taruhnya di bantal. Pergi dia ke dapur masak. Udah siap masak, dihidangkannya di meja makan, dibangunkannya suaminya. Bang, yuk bang makan. Makan suaminya, siap makan bu. Siti Mutiah tadi ngambil rotan. Nah, aku ini minta tolong ibu jangan nyaut ya. Aku sering ceramah gini ibu-ibu nyaut. Habis itu digebuk lakinya Ustaz. Ya enggak lah. Diambilnya rotan tadi, diserahkannya sama suaminya. Bang, kalau ada pelayananku hari ini yang kurang baik menurut abang, aku ikhlas, aku ridho. Silahkan abang pukul aku dengan rotan ini. Oh bu, mau di mana dicari bini kayak gitu tuh bu? Udah segitu paten pelayanannya, dia masih izinkan suaminya memukul kalau dirasa suaminya ada yang kurang. Dan tentunya nggak akan pernah dipukul, karena pelayanannya luar biasa. Mudah-mudahan habis saya ceramah gini, besok ibu-ibu keluarga Sakinah beli rotan lah semua ya kan. Mana tahu mau ikut Mutiah ya kan. Hah? Kemana? Gantian maksudnya? Oh suaminya yang ngelayani gitu ya. Oh, ibu lah yang kerja ya kan. Ibu yang golek duit ya kan. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dalam rumah tangga sakinah wajib ada suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya, bukan hanya memberi tapi juga menjamin bahwa nafkahnya halal dan baik. Kemudian bertanggung jawab terhadap ilmu dan pengamalan agama keluarga yang dia pimpin. Lalu wajib di dalamnya ada istri yang solehah. Istri yang solehah tidak durhaka dengan ucapan, tidak durhaka juga dengan perbuatan. Dan bagi kita yang dianugerahkan anak oleh Allah, maka kalau mau rumah tangga kita disebut rumah tangga sakinah, tentunya anak itu harus juga anak yang soleh dan solehah. Bagaimana menciptakan anak yang soleh dan solehah? Kunci yang paling penting, tanamkan pendidikan agama dan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jangan kita hanya sibuk mementingkan pendidikan dunia. Kadang-kadang orang tua ini ada yang tidak seimbang Pak, antara pendidikan dunia dengan pendidikan akhirat anak. Ini harus seimbang. Tak boleh akhirat aja, dunia enggak. Tak boleh dunia aja, akhirat enggak. Islam ini agama yang seimbang. Kata Allah, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu sudah dirikan salat, bertebaranlah di muka bumi, cari duit, cari rezeki, cari karunia Allah. Artinya ini kan seimbang antara dunia dengan akhirat. Ilmu anak gitu juga. Harus diseimbangkan antara ilmu dunianya dengan ilmu akhiratnya. Makanya kalau bapak masukkan anak ke pondok pesantren modern, nah itu udah paling pas. Karena pondok pesantren modern ini 50-50 udah. Ilmu umumnya 50, ilmu agamanya 50. Atau kadang-kadang 60-40, tetap lebih dominan ilmu agamanya. Tak bisa juga akhirat aja, dunia enggak bu. Karena kita nggak bisa pungkiri, hari ini anak-anak kalau udah kuliah dari SMA pun semua pakai laptop. Jadi nggak bisa kita punya prinsip yang penting ilmu agama. Kau nggak perlu ngerti komputer,
Oh, nggak perlu ngerti bahasa Inggris. Kita nggak bisa pungkiri. Hari ini orang jago bahasa Inggris cari kerja gampang, betul nggak? Hari ini orang jago komputer di mana-mana dicari orang. Nah, maka nggak bisa akhirat aja dunia nggak. Kayak lu kawan saya, Bu, ada alumni pesantren. Jadi selama di pesantren nggak pernah megang laptop. Sekali masuk ke UIN, kuliah, ngerjakan makalah pakai laptop. Laptop ini kan hurufnya mencar-mencar ya Pak ya. Kan nggak berurutan ABC-nya. Karena nggak pernah megang laptop, dia ngetik satu paragraf setengah jam baru siap. Karena mencar-mencar. Udah siap satu paragraf, dia mau mencet enter Pak, terpencetnya delete, terhapus semua, ulang dari pertama lagi. Kan kasihan kalau dia nggak punya ilmu dunia. Tapi jangan sampai ilmunya dunia aja, akhirat enggak. Harus seimbang. Karena kadang ada juga orang tua yang kalau untuk komputer, untuk matematika, bahasa Inggris, ratusan ribu per bulan ngeluarinnya nggak sayang-sayang. Tapi kalau untuk ngaji anak, madrasah anak, yang 20.000 sebulan, ada pun yang di kampung-kampung masih 5.000 sebulan. Kadang-kadang kita enggan. Banyak pun di kampung-kampung sekarang guru ngaji gratis. Kalau di perkebunan tempat kami yang menggaji udah perusahaan. Orang tua tuh tinggal nyuruh aja anaknya ngaji. Itu pun payah kadang-kadang. Tinggal nyuruh. Nggak ada keluar uang. Nanti kadang-kadang guru ngaji cuman ngingatkan. Nanti tolong ya nak, sampaikan ke mamanya. Yang bulan ini tolong dibayar. Gocengnya cuman. Nanti mamanya bilang, alah guru ngaji memang duit aja otaknya. Katanya pula, padahal gocengnya. Tapi kalau untuk les, bahasa Inggris, matematika, maka harus seimbang. Karena Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di sekolah umum, pelajaran umum, ada pelajaran-pelajaran yang bertentangan dengan agama. Kalau kita nggak punya bekal anak kita, maka anak bisa tersesat. Contoh, Ibu ingat nggak kalau Ibu belajar SMA dulu, biologi atau geografi, itu kita ada diajarkan satu teori namanya teori Darwin. Yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Dari kera. Ini anak, kalau dia nggak punya bekal agama, maka dia akan tersesat. Sementara ini bertentangan dengan agama. Kalau kita dalam Islam, manusia itu asalnya, pertama Allah ciptakan Nabi Adam. Kemudian Hawa. Lahir anak cucunya jadi banyak, jadilah kayak kita sekarang. Nah, makanya harus seimbang. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tanamkan pendidikan agama yang baik kepada anak. Karena kita semua berharap, nanti kita orang tua meninggal, anak kita yang mandikan. Anak kita yang nyolatkan. Anak kita yang gagah maju ke depan jadi imam, nyolatkan jenazah kita. Anak kita yang ngaji di samping mayat kita. Banyak kejadian, Bu, orang tua meninggal, anaknya nggak bisa apa-apa. Cuman bisa nangis. Semua yang ngerjai Bilal. Anaknya cuman bisa nangis. Padahal nangis anaknya cuma menambah siksaan orang tua di dalam kubur. Kan kita dalam Islam dilarang meratap. Kalau kemalangan, tak boleh nangis berlebihan. Kalau Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ingatkan anak. Nah, kalau nanti bapak mama meninggal, jangan nangis berlebihan, karena itu bukan membahagiakan mama, tapi justru menambah siksaan kami di dalam kubur. Maka Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, yang di dalamnya ada mawaddah. Mawaddah itu ya, di mata suami istrinya tetap cantik terus sampai mati, di mata istri suaminya ganteng terus sampai mati, kemudian harta kita dicukupkan Allah terus sampai mati nanti, itulah mawaddah. Dan mudah-mudahan ada juga rahmah di dalamnya, ada kasih sayang, ada cinta, dan ada suami yang solih, ada istri solihah, ada anak-anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak banyak bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.